Ini cuma opini belaka. Akhirnya kita masuk ke episode kelima. Wow, setelah lebaran ya. Betul, setelah sekian lama tidak bikin konten, bahkan rilisnya pun juga jarang nih akhir-akhir Oh, iya, ini. iya. Iya. Sabar aja. Kita kembali lagi di opini belaka dan seperti biasa Indonesia selalu banyak isu-isu atau permasalahan yang diomongin di sosial media ataupun di dunia nyata. Dan akhir-akhir ini ada beberapa masalah juga. Di antaranya yang pertama adalah soal Dokter Tirta. Lagi-lagi ya, COVID nih nggak ada jauh-jauh dengan Dokter Tirta. Saya sudah malas. Jadi beliau fotonya diupload oleh akun Holy Wings Indonesia. Katanya mereka lagi bekerja sama, tapi Dokter Tirtanya di foto itu tidak melakukan physical distancing. Oh, selalu ada celah bagi netizen. Ya. Untuk menghujat. Iya. Menarik memang ya. Kenapa? Karena Dokter Tirtanya di awal adalah seorang dokter yang bersuara keras soal physical distancing ini. Jadi masyarakat kan kayak, lah kenapa dia tidak melakukan itu? Cuman ya udahlah ya. Mungkin bosen aja kali. Udah terlalu banyak panggung buat dia ya. Iya, oke. Next. Ada permasalahan Bapak Novel Baswedan. Nah, wah yang itu panas ya. panas banget. Hasil sidang sementaranya menyatakan bahwa tersangka mendapatkan hukuman cuma 1 tahun karena ketidaksengajaan menyiram air keras. Tidak sengaja 1 tahun. Tidak sengaja 1 tahun. Ya ampun, satu tahun kalau untuk penjara itu terlalu Tidak ada. Tidak ada hukuman ya. Tidak ada hukuman, maksudnya ngapain sih? Iya. Keluar masuk sidang juga nggak kerasa setahun. Iya. Tapi kalau nunggu seseorang yang jauh gitu, udah itu lama iya. tuh, gila sih itu. Nungguin anak bisa jalan. Widih. Kayak kapan bisa jalan gitu. Nungguin dia peka sama kamu juga. Waduh. Jadi ini ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama, ketidaksengajaan ini menjadi obrolan. Yang kedua, hukuman 1 tahun yang kayaknya sepele banget gitu. Iya. Kayaknya ini mata udah hilang nih 1 gitu. Cuman hukuman 1 tahun kan masyarakat heboh. Iya. Termasuk yang heboh adalah Bintang Emon, teman kita. Seorang komika di Indonesia. Iya. Yang kerap kali bikin konten namanya DPO, Dewan Perwakilan Omel-Omel. Dan biasanya dia cuman ngomongin hal-hal yang ringan, seperti COVID ataupun yang lain-lainnya. COVID ringan ya. COVID itu ringan. Ya, oke. Seperti COVID. Jadi biasanya orang ngeramein konten Bintang Emon itu karena memang lucu aja. Ya lucu. Tapi kali ini rame kontennya Bintang Emon ini bukan karena cuman lucu aja, tapi karena dia untuk pertama kalinya ngomongin hal yang cukup sensitif dan agak berat gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya dia nggak eksplisit kan? Iya. Dia nggak eksplisit. Cuman karena memang orang semua tahu sekarang isunya lagi hangat itu dan arahnya ke situ, ya semua orang secara sadar orang ya ini gitu. Iya. Kayaknya kamu udah tahu deh videonya itu dia ngomongin soal penyiraman air keras dan hukuman 1 tahun itu soal Novel Baswedan. Dan kenapa menjadi rame banget, bahkan viewsnya kayaknya udah nyampe 8 juta sekian. Iya, di Instagram, di Twitter rame banget. Kita syuting ini. Iya. Kenapa menjadi rame? Karena ada sebuah akun yang mengintervensi dia, yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pemakai narkoba. Jadi dia ada foto Bintang Emon diedit sama dia, terus ada kata-katanya Bintang Emon pokoknya pakai narkoba aja. Memes gitu ya. Iya, memes meme gitu. gitu. Nah, banyak banget public figure atau teman-teman Bintang Emon yang ke-trigger dan emosi melihat itu. Jadi sebenarnya kalau yang heboh itu sebenarnya bukan video Emonnya kan? Iya. Yang bikin heboh tuh karena gara-gara video itu tiba-tiba ada akun yang muncul di Twitter memfitnah bahwa Emon pakai narkoba. Iya, betul. Jadi tapi itu yang sebelumnya ada juga sebenarnya Bintang Emon juga nge-tweet bahwa dia mengaku ada yang gangguin di akun dia. Setelah bikin video itu. Iya, ada yang gangguin email dia, email manajernya gitu-gitu. Iya. Setelah itu baru ada akun yang memfitnah dia bahwa dia memakai narkoba. Iya. Tapi perlu diperhatikan bahwa akun ini akun kecil ya. Iya, akun kecil kan. Maksudnya kalau dilihat di screenshot itu akun Twitter yang kayaknya baru dibikin. Iya, followersnya cuma 5. Cuma 5. Cuma 5 dan kayaknya akun palsu atau akun robot atau orangnya nggak jelas deh pokoknya. Kalau akunnya cuma 5, terus dia ngeposting itu, kenapa bisa rame? Viral? Maksudnya nggak gampang loh untuk sebuah akun. Iya. Aku aja nih udah dari bikin Twitter 2012, ya emang nggak banyak followernya, cuman
akun yang udah dibikin selama itu bikin sesuatu tuh nggak segampang itu. Kenapa akun yang cuma 5 followernya bisa? Nah itu dia tuh. Iya ya, otomatis ketika dia nge-tweet dan memfitnah bintang Emon, tidak akan tersebar kalau tidak ada yang meretweet. Nah siapa? Gitu. Tidak ada yang nyenggol-nyenggol akun itu atau tweet itu kan, iya kan? Iya. Kayak wah siapa nih memfitnah bintang Emon? Iya. Harusnya kan dia ngeliat dulu ya, oh ini akunnya kecil. Gak usah Atau mungkin di-retweet. karena mungkin aja ya. Karena Emon sebelumnya udah ada posting tentang dia diganggu. Terus mungkin ada yang tahu nih, ada yang ngeh sama akun itu, coba untuk ngasih tahu. Betul. Juga, kan? Ditambah dengan public figure yang ikut. Wah ramai banget tuh. Mengangkat. Itu kalau lihat di kolom komentarnya itu centang biru tuh rata-rata di atas tuh semua tuh. Bahkan katanya di repost sama Najwa Shihab juga. Yang mana? Yang video yang terbaru, video bintang Emon yang DPO soal novel Baswedan. Oh iya, itu kan sebelum heboh emang udah di repost tuh kemarin. Iya. Sering ya. Mungkin efek itu juga. Nah, pertanyaannya adalah itu tadi, kenapa bisa rame walaupun akunnya kecil dan fitnahan itu kan semacam kayak orangnya nggak jelas, datangnya dari mana, identitasnya nggak jelas, bahkan banyak yang bilang itu buzzer. Padahal kan buzzer itu harusnya punya akun yang banyak, akun yang gede, followersnya banyak, identitasnya jelas, ya nggak sih? Syarat untuk menjadi buzzer itu follower harus gede sih. Iya nggak sih? Harus mempengaruhi orang-orangnya jelas gitu kan. Tapi kalau ada istilahnya juga akun ternak kali ya. Itu akun yang memang sengaja dibikin sebanyak mungkin dengan teknologi tertentu, jadinya kayak akun apa istilahnya? Akun robot. Yang memang dibikin, dan biasanya akun-akun robot kalau memang ada yang ngendaliin, maksudnya mereka punya teknologi tersendiri untuk ngendaliin akun robot. Kan akun robot tuh banyak tuh, nggak satu, tapi dengan teknologi tertentu yang bisa ngendaliin, mereka bisa kontrol akun yang banyak itu dari satu orang aja misalnya. Nah, bisa jadi gitu. Orang yang ngontrol ini yang belum tahu nih siapa dalangnya. Walaupun sebenarnya nggak semua public figure yang khawatir atau marah dengan tweet itu ya. Ada juga ya beberapa komika yang rasanya tahan-tahan dulu untuk tidak gegabah, untuk tidak langsung menuduh. Cuman public figure yang mendukung atau yang khawatir akan tweet ini juga banyak, karena takutnya nanti bintang Emon mungkin dijebak, dikriminalisasi. Iya, ditaruh narkoba, sampai akhirnya kan bintang Emon juga tes urin. Oh iya, akhirnya bintang Emon tes urin, terus dia upload juga kan di Instagram. Iya, untuk membuktikan bahwa dia tidak positif narkoba. Iya, mungkin kesannya agak berlebihan ya untuk seorang komika yang biasanya kebal terhadap serangan-serangan. Istilahnya komika tuh kebanyakan mereka udah berdamai dengan situasi apapun terhadap dirinya gitu. Cuman dengan posisi Emon sekarang yang sedang menjadi spotlight ya, banyak orang yang benar-benar lagi memperhatikan dia, orang yang bahkan follower baru yang jadi suka ngefans dan segala macam. Kayaknya memang penting sih dia ngelakuin itu. Takutnya kan nanti siapa tahu ada yang jebak misalnya. Tapi sebenarnya sorry ya, kayaknya apa yang terjadi sama bintang Emon belum terlalu parah nggak sih? Maksudnya ini hal yang sebenarnya nggak harus dibesar-besarkan gitu. Emang belum, dan memang tidak harus dibesar-besarkan sebenarnya. Cuman kan sekali lagi bintang Emon sekarang lagi berada dalam spotlight. Maksudnya dia semenjak video omel-omel yang COVID itu kan naik banget tuh followernya di situ. Sekarang udah sampai 2,7 nih per hari, per kita tapping ini udah 2,7 dengan angka yang sebegitu besarnya. Yang rata-rata orang ngefans sama dia, kayaknya masuk akal sih untuk respon yang sebegitu besarnya. Sedangkan ini masih dalam bentuk ketakutan kan, bukan belum benar-benar Emon dikriminalisasi kan. Masih orang tuh kayak mencoba untuk jangan sampai nih. Makanya banyak dukungan-dukungan dari public figure dan orang-orang yang memang suka gitu. Masuk akal kalau orang yang ke-trigger atau orang yang takut ini adalah orang-orang awam atau followers baru tadi Bang Dot. Cuman masalahnya ini yang khawatir adalah public figure yang namanya udah besar, yang centang biru, yang orang-orang yang sudah mengerti hukum lah dalam karena isunya gitu. lagi hangat juga. Enggak, soalnya kalau misalnya bintang Emon ini sudah sampai ke tahap dia diciduk, ditangkap seperti aktivis yang sudah pernah sebelumnya kayak Dandi Laksono atau Raffio Putra atau siapa lagi, Ananda Badudu gitu. Bahwa kita pasti akan khawatir banget, dan komedi akan pasti kena gitu, bahwa melucu aja bisa sampai ditangkap polisi. Nah, tapi ini kan datang dari
fitnahan ini kan datang dari akun yang nggak jelas. Bisa dibilang tuh kayak orang nggak jelas aja gitu, lagi bercanda gitu atau lagi iseng aja bisa gitu. Bisa jadi kan. Karena kita belum tahu. Iya, cuman kayak terlalu ini. Tapi dibawa ke hukum enggak sih, gitu. Enggak karena belum sampai ke tahap itu, Bang. Cuman kayaknya gara-gara akun kecil dan fitnahan itu orang-orang tuh pada kenapa nih harusnya komedi nih nggak gini-gini, negara ini. Mungkin karena memang relate aja. Sekarang orang lagi heboh tentang yang satu tahun itu, terus tiba-tiba ada sosok Emon yang menjadi spotlight, dia speak up, bicara sesuatu yang orang banyak yang senang. Orang lagi sayang-sayangnya sama Emonnya lagi. Keren lu. Iya benar-benar. Oke, keren, gokil segala macam. Tiba-tiba ada nilas titik nilas titik karena kecil aja sih kan, sepele. Cuman kecuali sebuah akun besar misalnya nyerang misalnya, itu masuk akal. Tapi ini akun yang sepele doang dibikin kayak baru dibikin, followernya 5 ya. Followernya 5 dan memesnya juga kalau dilihat dari kata-kata dalam memesnya itu kayaknya keluar dari kepala orang yang nggak bermutu banget sih. Iya, maksudnya apa sih? Emang. Kayak ngetrol gitu kan, tapi nggak lucu kan. Iya. Cuman karena Emon lagi disayang-sayangnya sama orang nih. Iya, bisa terus jadi. Isunya juga lagi gede, tiba-tiba ada yang nyerang gitu, ya udah. Iya, kayak akhirnya semua ada yang ganggu dikit, colek-colek nih jagoan gua. Nah, ya gitu, benar. Iya, benar. Cuman tadi gua mau ngomong apa ya? Aduh, sampai lupa lagi. Kita tidak mempermasalahkan soal hasil hukuman atau sidang Novel Baswedan atau pelakunya ya. Kita cuma mempermasalahkan si pefitnah ini. Kalau hukumannya 1 tahun dan karena ketidaksengajaan tadi ya, kita juga menyayangkan itu ya. Kita juga kesel dengan itu sebenarnya ya. Kita setuju banget dengan bintang Emon gitu. Itu kayak lelucon sih. Pertunjukan lelucon yang ditunjukkan oleh pihak yang besar sekali gitu. Iya. Jadi pokoknya respect sama bintang Emon, tidak respect sama hukum Indonesia yang kayaknya tidak normal. Walaupun kita Indonesia katanya lagi new normal. Tapi semoga bintang Emon, komika Indonesia yang kita banggakan, tidak kenapa-kenapa nanti, tidak terjadi apa-apa dan tidak dijebak. Seharusnya tidak apa-apa. Seharusnya tidak apa-apa karena nggak eksplisit juga. Betul. Kalaupun seandainya diapa-apakan, ya pasti akan banyak yang mendukung. Dan itu pasti jatuhnya kriminalisasi dong harusnya. Ya, betul. Nggak ada unsur apapun di situ. Gokil. Respect sekali lagi bintang Emon. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di opini belaka selanjutnya.